Ada apa ya? Iya mbak, kayaknya mereka lagi berantem deh. Kamu tolong tidurin Nur dulu ya. Sebentar, aku mau ke sana. Makasih, Tin. Enggak pak, enggak. 10 miliar mama nggak setuju. Enak aja minta uang 10 miliar. Tapi Ma, Devana tuh gak akan mau ceraiin Diva kalau nggak dikasih uang 10 miliar itu. Apa? Mas Vano mau menceraikan aku dan minta uang 10 miliar? Nggak bisa pak. Pokoknya mama nggak setuju kalau Vano itu dikasih uang 10 miliar. Enak aja. Pak. Udah kasih aja. Berikan apapun yang Mas Vano minta. Biar aku bebas dari dia, Mah. Diva, kamu ngomong apa sih? Enak aja ya kamu ngomong. 10 miliar itu bukan uang sedikit. Tapi ini penting buat aku, Mah. Aku mau bebas dari Mas Vano. Aku nggak mau dia ada di kehidupan aku selamanya. Pak, maaf aku dengar pembicaraan kalian. Tapi kalau menurut aku, uang 10 miliar itu nggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan yang Diva alami. Jadi tolong Pak, turuti kemauan Vano. Bayarkan uang 10 miliar itu demi kebaikan Diva. Aduh, lapar banget gua. Kalau masih di rumah Diva, jam segini udah makan enak-enak nih. Bener-bener nih semua gara-gara ibu. Papa, Wah, kayaknya papa berubah pikiran nih. Halo, Pak. Iya, kami sudah berembuk. Kamu akan dapatkan 10 miliar yang kamu inginkan. Asal kamu bebaskan Diva. Iya, Pak. Iya, Pak. Aku kesana sekarang, Pak. Yes! Jadi, selama ini Mas Vano nikahin aku bukan karena cinta. Tapi karena menginginkan harta aku. Mbak Diva, ini diminum dulu mbak. Mbak Diva, udah dong jangan nangis. Aku jadi ikutan sedih kan. Kenapa hidup aku begini banget ya? Ya walaupun semua orang berpikir kalau aku punya segalanya. Aku mudah mendapatkan apapun yang aku mau karena aku anak orang pengusaha kaya. Mbak Diva nggak boleh ngomong kayak gitu. Tapi kenyataannya, Fit, aku sulit banget mendapatkan cinta sejati. Mungkin kamu lebih beruntung dari aku. Kamu tahu nggak, Fit? Mas Vano menikahi aku bukan karena cinta, tapi karena harta papa. Dan dia baru aja minta uang 10 miliar. Habis itu baru dia mau menceraikan aku, Fit. Nggak udah ya. Loh, bener bantuin nih. Apaan, bantuin Yuk? Lebih baik aku lewat di belakang supaya nggak ketahuan. Jadi dia benar-benar masih hidup. Apa sih? Orang bantuin ngeliatin doang.
Afan masih di sini nggak ya? Alhamdulillah beres. Udah belum? Dari tadi, lu kemana aja? Oh, pekerja saya memang Anda. Kan gua Jadi berapa? 1 juta. Bukannya dia tadi bilang 650? Lu bilang gimana sih? Didila nggak bilang gue? Lah emang segitu. Enggak Udah, segitu. udah. Cukup. Nih, saya tambahin 750. Makasih. Iya, oke sama-sama. Bang. Balik, hujan. Berisik lu, akhirnya takut. Duit tak hijau. Aduh, Apaan? kunci gue ketinggalan di rumah yang tadi. Aduh, gue saking sibuknya nih pikiran gue. Sibuk apaan? Sibuk ngerjain orang. Aduh, gawe kagak pakai acara ketinggalan. Ambil dah sono. Ya udah, lo tunggu sini ya, biar gue lari. Awas lo ninggalin gue. Apaan sih? Marah-marahin gue mulu tuh orang. Perasaan kan gue bosnya. Ngapa gue disuruh nunggu? Hah? Aw, naik angkot deh dia mah. Mas. Iya, Mbak. Tadi tuh montir langganan. Enggak, Pak. Tadi baru aja pakai jasa mereka. Kok mereka bisa tahu? Saya kan dapat selembaran iklannya, Mbak. Pas saya lihat itu kerja mereka, wah bagus sekali, Mbak. Nanti kalau ada apa-apa sama mobil kita, nanti kita panggil mereka lagi. Mas, gimana sih kerjaan montir kamu? Aduh, kacau banget. Kenapa, Mas? Mas mau tahu? Ini Mas bisa cek sendiri. Radiatornya masih panas. Iya mas, saya minta maaf ya mas ya. Nanti biar saya betulin sekarang. Mas, tapi kalau boleh tahu, montir yang megang mobil mas siapa ya? Ini apaan sih? Kukas 2 pintu. Ini Mas. Ini dia Mas. Montirnya Mas. Ini dia orang Mas. Bentar ya mas. Apa sih? Mas, minta maaf nggak mas sama pelanggan? Saya bener mobil lagi benerin Mas. Kacau banget kerjaannya. Gara-gara mas nggak benerin mobilnya mas. Dia tuh marah mas. Nggak bener banget sih kerjanya. Ah, lebaran masih lama, males minta maaf. Kan mas yang salah. Mas nggak benerin kan? Sebagai bapak. Rido benar. Kamu mesti harus minta maaf sama Rido. Sial. Gue nggak pernah dipermalukan kayak gini. Rido bener-bener gue ngajar. Ngajak mau rendahin gue. Saya minta maaf, Mas. Yang bener mas, ini apa? Gimana sih? Mas, saya benerin. Mas, bulan depan saya akan kasih servis gratis. Ya? Iya mas, maaf ya mas. Kalau gitu, terima kasih banyak Mas ya. Saya permisi dulu Mas. Kita benerin ya pak. Ya. Mas. Kenapa sih kamu keselan gitu? Aku disuruh minta maaf sama pelanggan, sama Rido. Bikin malu. Mana harga diri aku? Emang ya, mantan pembantu kamu itu emang kurang ajar, Mas. Emang melunjak itu anak. Baru sekali aku termalu. Lihat aja ntar. Ya kamu tegur dia dong, cepetan. Ntar. Saatnya aku ngalah. Tapi nanti lihat aja nanti. Aku permaluin. Lihat. Emang maksud kamu apa, Mas? Kamu mau apain dia? Mau kamu apain? Hah? Nih. Vita, ini Vita beneran apa cuma mirip, Mas? Vita masa mantok. Jadi dia masih hidup. Kok dia nggak ketemu sama Rido? Padahal, Mas, Rido itu hampir gila gara-gara kehilangan dia. Kok malah nggak disamperin? Ingat ya kamu. Ini harus dirahasiain. Dirahasiakan. Emang kenapa? Saya nggak boleh ngomong sama bapak, sama ibu, sama Rido. Mereka tuh udah ngerti Vita, Mas.
makanannya habisin ya sayang. Nek, kita makan bareng-bareng ya. Ibu ngelamun mikirin Vano. Dia pasti mengkhawatirkan anak yang gak tahu diri itu. Saya harus bisa dapetin nomor teleponnya Fitri. Nek, jangan ngelamun aja, Nek. Nek. Iya, Fandi. Maaf ya, nenek ngelamun terus. Ya udah, sini nenek suapin ya. Ini makanannya. Ya, makan nih sayangnya. Bu, Fandi, Mama ke dalam dulu ya. Udah diisi minyak krem. Pakem dong. Oh ya, dari siapa nih? Vita? Apa sih lu? Siapa yang ngirim? Aku nggak tahu nomornya. Aku harus telepon nomor ini. Kok dia angkat sih? Nomor baru di WA. Siapa ya? Mudah-mudahan aja ini Rido. Vita. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ini bukan Vita. Vita tuh udah nggak ada. Vita sudah nggak ada. Fit, kamu kenapa? Mbak Deva, Mbak, ini ada orang yang ngirim ke aku foto Vita dan dia ngasih alamat yang ini, Mbak. Enggak. Ini nggak mungkin. Kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu lihat jasad Vita di rumah sakit. Fit, sebaiknya kamu kasih tahu Rido soal ini. Dia berhak tahu. Iya, Mbak, aku akan kasih tahu Rido. Aku ke Rido sekarang ya, Mbak. Iya, kamu pergi aja. Devano, kenapa kamu menjadi orang yang paling terendah? Karena kekayaan. Harta gak ada apa-apanya dibanding kasih sayang orang tua yang terdekat, nak. Ma, sudah lama. Jangan terus-terusan memikirkan Devano, Ma. Dia orang yang sudah menyangkal keberadaan kita sebagai orang tua. Ngapain kita pikirkan lagi? Dan ngapain juga kita maafkan dia? Pak, kita sebagai orang tua nggak boleh menyerah supaya anaknya berubah. Sebesar dosa apapun, kita harus memaafkan, Pak. Apalagi sekarang Devano sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya anak. Dan anaknya butuh ayahnya. Ma,
Tapi hati Papa terlalu sakit, Pak. Dan Papa belum bisa memaafkan dia. Bang, Mama nggak minta Papa memaafkan Vano sekarang. Paling enggak, Papa bicara sama Pak Chandra supaya Pak Chandra menerima Vano kembali, Pak. Kasihan, Pak. Kasihan anaknya. Nanti kehilangan bapaknya, Pak. Kalau itu memang maunya Mama, sekarang juga Papa mau ke kantor Pak Chandra. Papa akan bicarakan ini.